Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Langsung saja kita buka obrolan kita pada pagi hari ini. Saya langsung menyapa Pak Ito. Pak Ito, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Putri. Baik, Pak Ito, Anda sendiri sebagai purnawirawan ataupun juga mantan Kabar Eskrim Mabes Polri melihat kasus ini kan terlalu lama ya. Ditambah lagi mungkin Kapolres sebelumnya hanya mengevaluasi, mencopot begitu ya. Tidak begitu intervensinya tidak begitu kuat begitu ya untuk menyelesaikan kasus ini. Anda melihatnya bagaimana? Apa yang menjadi kesulitan dan kendala dalam kasus ini? Iya, yang pertama ya Mbak, ini tentunya ada dugaan terjadinya obstruction of justice ya, atau perintangan penyidikan. Karena kalau melihat kasusnya, menurut pendapat saya ini kasusnya terbagi dalam 3 klaster. Yang pertama adalah kasus pokoknya ya, kasus pokoknya yang Hmm, melibatkan 2 orang tersangka, yaitu diduga melakukan pelanggaran, yaitu penggunaan narkoba, kekerasan seksual yang mengakibatkan matinya orang, anak di bawah umur ya, dan perempuan, kemudian juga pembunuhan, dan satu lagi adalah perintangan penyidikan. Karena melalui penasihat hukumnya berusaha untuk menghentikan penyidikan atau SP3. Ini yang menyebabkan kasus ini lama ya. Kemudian di sini juga mungkin perlu juga didalami kemungkinan adanya sindikat prostitusi online ya. Karena bagaimana mengenal kedua korban itu tentunya perlu didalami kembali. Karena saya tidak melihat untuk kasus ini dimasukkan ke dalam salah satu dakwaan. Kemudian yang kedua adalah klaster kasus penyerta yang melibatkan penyidik ya, yaitu 4 orang yang sedang dilakukan penyidikan. Ini tentunya dugaannya adalah obstruction of justice, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi ya. Karena kalau memang betul bisa dibuktikan adanya gratifikasi, maka itu masuk dalam tindak pidana korupsi. Klaster yang ketiga yaitu kasus penyertaan yang dilakukan oleh penasihat hukum yang bersangkutan ya, yang diduga berusaha untuk melakukan obstruction of justice, kemudian juga melakukan penggelapan, penipuan terhadap kendaraan yang dijual ya, daripada pelaku dan juga korban, kemudian juga TPPU. Nah, kemudian sidang kode etik yang dilaksanakan hari ini tentunya ini adalah untuk menguji ya alibi daripada terperiksa, dalam hal ini 4 orang anggota polisi tersebut Polda Metro, berdasarkan fakta dan bukti yang dimiliki oleh penyidik internal ya, dari Propam. Nah, ini yang menyebabkan lamanya, Mbak, karena adanya upaya-upaya untuk melakukan pendekatan kepada keluarga untuk menghentikan penyidikan. Ini akhirnya karena Kapolres melihat ada keganjilan dan kasus ini kan bukan termasuk kasus yang bisa dihentikan ya, atau dilakukan restorasi justice, sehingga diperintahkan untuk diteruskan, dan ternyata memang sudah diterima oleh pihak kejaksaan melalui status P21 tahap kedua. Demikian menurut pendapat saya, Mbak Putri. Baik Pak Ito, kalau kita melihat bagaimana sebanyak 4 oknum polisi juga sudah dipanggil untuk dimintai keterangan dan sudah ditempatkan khusus. Sejauh ini memang belum ada pemanggilan untuk Kapolres Jakarta Selatan. Apakah menurut kacamata Pak Ito perlu juga dimintai keterangan karena saat itu Bapak Ade ini selaku Kapolres Jaksel dinilai cukup lemah dalam melakukan intervensi, Pak? Pengalaman saya ya, Mas Philip, memang dalam penanganan kasus kan di dalam apalagi di Polres Metro Jakarta ya, Polda Metro itu kasusnya sedemikian banyak ya. Kemungkinan tidak mungkin Pak Kapolres ini mengecek satu persatu kasus ini ya. Karena kasusnya kan sedemikian banyak, dan sehingga muncullah setelah ada viral baru ketahuan memang ada kasus yang diduga ya ada upaya untuk diselesaikan ya di luar hukum, atau dilakukan misalnya perdamaian yang sebetulnya tidak boleh. Sehingga berdasarkan berita yang viral ini, maka Kapolres kemudian memerintahkan untuk segera kasus ini ditangani betul-betul sesuai dengan prosedur yang berlaku ya, ketentuan yang berlaku. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa Kapolres ini bersalah atau tidak, nanti tergantung daripada sidang kode etik. Apakah dari pemeriksa ya, atau yang komisi kode etik ini iya. menganggap perlu adanya keterangan dari Pak Kapolres,
baru nanti bisa kita simpulkan apakah memang Pak Kapolresnya mengetahui kasus itu kasus pembunuhan, kemudian melibatkan ada kelompok rentan, tapi kenapa kok tidak dilakukan sesuai dengan prosedur, yaitu dilakukan secara lambat ya, lambat yang sebetulnya dari alat bukti maupun tersangka yang sudah bisa diamankan bisa dilakukan penanganannya secara cepat ya. Kita melihat nanti dari hasil Komisi Kode Etik ya, mungkin apakah Pak Kapolresnya juga akan dimintakan keterangan, ataukah Kapolresnya diduga juga bisa dikenakan satu tindakan pelanggaran kode etik. Tentunya ini semua merupakan wewenang daripada Komisi Kode Etik yang dibentuk oleh Polda Metro Jaya. Demikian. Oke, baik Pak Ito, saya mau ke Bu Ami. Bu Ami dari Komnas Perempuan sendiri menyoroti kasus ini. Apakah sudah ada pengaduan atau sudah melakukan pendampingan saat ini? Iya, pertama-tama Komnas Perempuan mengkategorikan kasus serupa ini sebagai femisida, yaitu pembunuhan terhadap perempuan karena ia perempuan, dan khususnya di sini ada isu kekerasan seksual. Dan dari yang disampaikan oleh ibu korban, sebenarnya di sini sudah ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Karena di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu disebutkan ada hak keluarga korban. Salah satu hak keluarga korban adalah aparat penegak hukum di setiap tingkat pemeriksaan itu harus memberikan hak atas informasi. Hak atas informasi itu meliputi apa saja? Meliputi hak korban apa, hak keluarga korban, sampai sejauh mana proses hukum dilakukan. Dan dari yang tadi disampaikan oleh ibu korban, nampak bahwa ibu korban, keluarga korban itu tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait hanya dibilang menunggu jadwal persidangan. Gitu. Sementara tentang hak korban dan hak keluarga korban tidak diinformasikan. Jadi keluarga korban ini berhak atas penguatan psikologis dan juga karena ada anak ya, anak itu juga berhak atas fasilitas kesehatan maupun keberlanjutan pendidikan jika dia sudah sekolah. Nah, salah satu caranya adalah negara melalui aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, apalagi mungkin di sini ada pembunuhan, adalah dengan merujuk keluarga korban ke lembaga pendampingan. Jadi kalau tadi tanya apakah Komnas Perempuan melakukan pendampingan, Komnas Perempuan tidak memiliki mandat untuk melakukan pendampingan langsung. Tapi baik aparat penegak hukum maupun Komnas Perempuan bisa memastikan agar keluarga korban itu didampingi. Misalkan oleh UPTD PPA. Nah, UPTD PPA memfasilitasi agar keluarga korban mendapatkan penguatan psikologis, memahami hak-haknya dan terinformasikan. Termasuk dengan misalnya kasus ini sampai mana. Bagaimana dengan posisi dia nanti di persidangan, apa yang harus disampaikan, kepentingan hak korban seperti apa. Itu yang menjadi catatan di dalam kasus ini. Dan kalau sejauh yang kami baca, yang sudah dinyatakan P21 itu adalah kasus kekerasan seksualnya. Sementara untuk kasus pembunuhannya, ini belum disampaikan kepada kejaksaan. Selain isu obstruction of justice yang disampaikan Pak Ito, dalam kasus-kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, Komnas Perempuan menemukan banyaknya delay injustice. Delay injustice itu penundaan berlarut. Jadi misalkan kasus sudah dilaporkan, contohnya misalnya kasus ini dilaporkan terjadinya bulan April, tapi kemudian ini baru diproses atau baru ini di bulan Januari. Ada jeda sekitar 7 bulan atau 9 bulan gitu ya. Nah, delay injustice ini juga yang memberikan dampak buruk terhadap korban maupun keluarga korban. Mengapa? Karena keluarga korban mengalami semacam tekanan psikologis ya. Ini kasusnya sampai mana? Keadilan saya seperti apa? Sehingga kasus ini selain kita membicarakan kasus penyelesaian kasus ini adalah memperbaiki kinerja kepolisian agar dalam kasus-kasus kekerasan seksual, kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak tidak terjadi delay injustice. Karena itu memperburuk dampak
terhadap korban dan keluarga. Bu, kalau kita melihat kekerasan seksual ini kan dilakukan kepada korban yang masih berusia 16 tahun begitu ya Bu. Iya. Di bawah umur. Nah, namun memang korban sendiri sudah berkeluarga. Nah, sebenarnya ini akan masuk dalam kategori usia di bawah dewasa, usia remaja atau seperti apa Bu? Kalau merujuk kepada Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang di bawah usia 18 tahun. Jadi dia dikategorikan anak. Meskipun sudah menikah dan Betul. memiliki anak begitu ya? Ya, dan juga Undang-Undang TPKS juga berlaku untuk hal ini. Jadi Undang-Undang TPKS dan Undang-Undang Perlindungan Anak itu saling menguatkan. Dan kalau dari upaya yang sejauh ini akan dilakukan dari Komnas Perempuan sendiri seperti apa melihat kasus ini Bu? Kami akan memantau sejauh mana kasus ini berjalan dan bagaimana aparat penegak hukum menerapkan dan memenuhi hak-hak korban. Seperti tadi, hak atas informasi, kemudian yang tak kalah penting adalah hak atas pendampingan terhadap keluarga korban. Dan yang tak kalah penting di sini adalah korban memiliki hak atas restitusi. Restitusi itu adalah pergantian kerugian dari pelaku. Kalau tadi dikaitkan keluarga korban menerima uang duka gitu ya, sejumlah 300 juta, itu sekali lagi tidak boleh menghentikan perkara. Oke. Dan restitusi ini ya, itu diputuskan oleh pengadilan. Nah, alangkah baiknya karena ini juga sudah masuk ke kejaksaan, kejaksaan juga berkoordinasi dengan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban untuk perhitungan restitusinya. Oke, baik Bu Ami. Kita kembali ke Bu Yeni. Bu Yeni masih terhubung dengan kami, Bu Yeni? Ya masih Bu. Baik, Ibu, selama proses ini berjalan di akhir tahun, di tahun lalu dari April hingga kemudian sampai saat ini, apakah mungkin ada hak pendampingan yang Ibu dapatkan juga? Selain informasi tadi Ibu sudah tidak mendapatkan informasi apa-apa, tapi untuk pendampingan sendiri ada nggak Bu? Tidak ada. Kita pakai pengacara sendiri. Jadi tidak ada pendampingan apa ya, semacam trauma healing mungkin secara psikologis, anak mungkin dilihat juga bagaimana saat ini masih sangat kecil begitu. Tidak ada juga Bu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Baik, saya juga mau kembali lagi sedikit soal yang memberikan uang santunan 300 juta kepada ibu dan keluarga. Apakah pelaku langsung yang datang atau melalui perantara? Ibu sempat menanyakan tidak? Itu istrinya Bapak Arif. Oh, istrinya Bapak Arif. Baik Bu Yeye, kalau kita melihat bagaimana berita kasus pembunuhan ini kan viral bahwa korban FA ini diduga menemui pelaku karena melalui pesanan online prostitusi. Apakah dari keluarga korban ketika kasus ini mulai ramai, apakah ada tanggapan begitu karena FA dinilai menemui korban melalui pemesanan online, Ibu? Saya kurang tahu Pak. Oke, berarti yang datang kemarin, kita kembali lagi ya Bu sedikit, yang datang kemarin menemui keluarga itu adalah istri dari tersangka Arif. Istrinya tersangka ini datang sendiri atau ada berapa banyak orang yang datang pada saat itu Bu? Pertama ke rumah dia berdua sama pengacara Pak Andri. Dan pas penyerahan uang, dia ramai. Berapa orang ya? Lebih dari 10 kayaknya mah. Ya kurang lebih segitu. Ibu ada tanda tangani surat nggak pada saat itu? Iya ada. Surat Surat apa, Ibu? Bu? Saya didampingi pengacara juga. Mungkin bisa dijelaskan Bu yang ditandatangani surat apa, Ibu? Saya kurang tahu juga ya itu. Karena saya tuh tidak fokus ke sana kemari, jadi yang itu suami sama pengacara. Jadi yang itu saya selain ke pengacara semua. Jadi yang membaca Hingga kini surat apapun itu masih ada, pengacara. Ibu? Kayaknya sih mungkin masih ada di pengacara apa di mana saya tahu juga. Baik, baik.
Dari Saya- awal datang membawa uang duka begitu, apakah dari awal ini langsung nominalnya 300 juta yang ingin diberikan atau awalnya ada nominal lain sehingga akhirnya yang diberikan ini sebesar 300 juta, Bu Yeye? Tadinya mau dikasih 200, cuman kata pengacara minta naik banding. Akhirnya pengacara saya minta 500, cuman dia tidak sanggup. Jadinya dia minta 300. Kalau dari pihak saya sih, saya sebenarnya tidak mau begitu. Ya udah setelah dia mau ngasihnya berapa, karena saya juga melihat keluarga dia dengan istrinya begitu ini ya, tersentuh juga. Kata dia, anak saya masih kecil Bu, jadinya saya juga merasa seorang ibu, dan gimana kalau tidak ada seorang bapak, kan dia akan Baik. seperti apa gitu ya. Saya tuh Iya, melihat bukan dari Ibu sisi Yeni. si pelaku, cuma saya melihat sisi dari istrinya dan anaknya. Makanya saya ya udahlah. Baik. Iya, Ibu Yeye mungkin juga tersentuh dan saat itu juga sedang tidak fokus gitu ya Bu, karena memang ya pastilah kehilangan putri tercinta, lalu kemudian saat itu ditawarin begitu santunan, dimintai mungkin dimohon untuk tidak memperpanjang begitu, mengingat ada anak dari tersangka juga yang menyentuh hati Bu Yeye. Tapi nanti kita dalami lagi ya Bu, usai jeda berikut, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.